Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mulyani Muhtar dari SMP Negeri 8 Purwakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Jawa Barat. Hari ini saya menemui Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Muhammad Nur Sodik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, maaf hari ini saya mengganggu waktunya Bapak. Ya Pak. Enggak, santai aja. Oke Bapak, maksud dan tujuan saya menemui Bapak hari ini untuk mengadakan wawancara Pak, terkait keputusan yang didasari nilai-nilai kebijakan bagi seorang pemimpin Pak. Iya. Oke, Bapak, maksud dan tujuan yang lain dari wawancara ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon penggerak ya Pak. Iya. Oke, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya, boleh. Oke Pak, yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, memang dalam manajemen sekolah itu pasti ada kejadian seperti itu pasti ya, karena memang sekolah itu kan tidak selamanya baik-baik saja gitu ya. Kadang-kadang artinya begini, ketika ada sesuatu kasus misalnya, satu nggak jauh-jauh misalkan tentang anak misalnya. Ini kan biasanya tentang kesiswaan. Kesiswaan itu kan biasanya kan berkutat pada masalah-masalah anak. Ada anak yang secara, kita kan di sekolah itu kan bikin aturan. Kemudian anak nih secara nyata melanggar aturan. Kalau di aturan ini diterapkan secara betul, misalnya begini, di dalam aturan misalnya anak harus pakaian sesuai dengan aturan, kemudian tidak boleh bolos misalnya, tidak hadir seminggu 7 hari tanpa keterangan, nanti sanksinya. Padahal itu kan kalau sesuai aturan itu kan sebenarnya enak, kita langsung ini aturannya, ini sanksinya gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu. Nah itu ada dilema. Nah di situ kan artinya nanti kita juga harus tahu bagaimana mengambil keputusan, tidak cepat menjas anak itu salah, tapi harus sekolah harus memastikan bahwa anak itu kenapa sampai tidak masuk, sampai dia bisa jadi itu gara-gara anak tidak suka ke gurunya, kan bisa jadi. Nah itu kan akhirnya sekolah harus memastikan sampai mengupas kasusnya itu sampai detail, yang akhirnya keputusan itu bisa diambil dengan bijak gitu. Jadi tidak letterlek sesuai dengan aturan, di aturannya 7 kali tidak masuk tanpa keterangan langsung dikasih peringatan 7 kali lagi dikeluarkan, kan nggak bisa begitu juga. Tapi harus tahu bagaimana, kenapa sih nggak masuk, ada masalah apa, jangan-jangan ada masalah ekonomi, keluarga, atau mungkin masalah kita sendiri, anaknya nggak suka sama gurunya. Nah ini kan agak susah akhirnya kalau seperti itu kan. Kesalahan tidak hanya pada anak, tapi mari kita setiap keputusan itu harus didasari oleh itu tadi, penelusuran sampai detail, sehingga keputusan yang kita ambil itu akhirnya menjadi keputusan yang tidak merugikan siapapun, pikir gitu. Oke ya Pak ya. Nah Bapak, selanjutnya nih ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tapi bertentangan gitu Pak? Iya, contoh kecil saja ya, MGMP dan mengajar gitu ya. Ini kan MGMP bagus,
mengajar kewajiban, gitu ya. Kan ini kan MBMP itu untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Mengajar adalah kewajiban. Nah, kadang-kadang ada satu guru yang misalnya, kebetulan saya pernah menjadi ketua MGMP ya, itu di awal itu sudah sepakat MGMP IPS itu hari Kamis, hingga hari Kamis itu guru IPS kalau bisa ngajarnya jangan banyak-banyak misalkan ya, karena ada MGMP. Tapi kan di sekolah kan susah untuk mengaturnya, apalagi sekolah-sekolah yang gurunya kurang misalnya. Nah ini salah satu contoh saja, misalkan itu kan harus diambil keputusan. Suatu saat ada guru yang mau MGMP, dan MGMP itu kan untuk pengembangan kompetensi juga guru gitunya, bagus. Perlu juga gitu. Perlu juga, bagus. Mengajar kewajiban. Ini kan sama-sama bagus kan ya. Iya. Ini kan pasti mau MGMP, kalau MGMP pasti ninggalin anak. Kalau ninggalin nggak MGMP kita ketinggalan info misalnya, karena ini penting misalnya harus ada apa di MGMP itu misalnya. Nah ini kan sama-sama dua hal yang baik, tapi ada konflik di situ gitu. Iya, betul. Akhirnya keputusannya yang bisa saya ambil misalnya nanti menyuruh guru itu tetap MGMP, tetapi dengan memberi tugas terlebih dahulu kepada anak, jangan sampai anak kosong, nggak ada tugas, nggak ada apa kan. Ini juga apa namanya, tetap dikasih kesempatan untuk MGMP sambil mungkin nanti diupayakan waktu MGMP-nya itu diupayakan, ini usaha kedepannya gitu. Tapi ketika itu harus dilaksanakan ya harus guru tetap harus ikut ke MGMP, tapi nanti ada upaya lain, misalnya kepala sekolah melalui organisasinya yang bernama MKK nanti ngumpulin para ketua MGMP agar MGMP itu dilaksanakan pada jam-jam yang kira-kira lengang, apa namanya, kalau memang misalkan agak siang misalnya MGMP-nya, sehingga guru bisa mengajar dulu di kelas, kemudian baru MGMP. Kalau keputusannya tetap menyuruh guru tetap MGMP, harus mengizinkan memberikan surat tugas gitu untuk MGMP, tapi dengan catatan guru tersebut berkewajiban memberikan tugas juga kepada siswa. Oke, jadi harus kayak ada win-win solutionnya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada mungkin ada kayak pilihan ketiga yang untuk mengakomodir dari dua kebijakan kebajikan yang bertentangan tersebut ya Pak. Oke Pak, sekarang pertanyaan yang ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Iya. Ya memang ketika keputusan itu ada yang harus cepat gitu ya, harus cepat diambil. Nah itu misalkan ada contoh misalnya, ini contoh kecil misalnya, ada mudah-mudahan nggak terjadi gitu ya, ada accident di sekolah, ada kejadian di sekolah yang anak tawuran misalnya, atau anak kecelakaan di sekolah ketika bermain, itu kan harus ada keputusan. Ini anak mau dibawa kemana nih, cukup diobatin di sekolah atau kalau parah kan harus dibawa itu. Kemudian ini memang untuk hal-hal yang urgen, untuk hal-hal yang harus diputuskan cepat, memang kepala sekolah harus memberikan keputusan secara cepat. Memang bukan berarti tidak ada pertimbangan yang lainnya, misalkan untuk hal-hal seperti itu yang penting anak dulu selamat dari itu. Jadi jadi pertimbangannya adalah menyelamatkan sesuatu yang urgen dulu, misalkan anak ya anak dulu yang harus diselesaikan, ya perkara biaya nantilah itu kan. Tetapi kalau keputusannya tidak harus cepat seperti itu, misalkan masih harus dipikirkan sampai beberapa minggu nanti, ini misalkan kayak lomba, misalkan itu kan kepala sekolah harus memutuskan apakah ikut, misalkan jadwalnya ini ada 2 minggu untuk persiapan, masih misalnya, ada waktu gitu, masih ada waktu untuk berpikir. Tapi misalnya lomba itu nggak dibiayai oleh Arkas, misalnya nggak ada di anggaran BOS, misalnya kan itu kan berpikir juga kepala sekolah. Nah ini kan masih ada waktu nih. Nanti untuk mengambil keputusan ikut atau tidak ikut, nanti kita ngobrol dulu dengan pelatihnya, ada kemungkinan melibatkan orang tua dan sebagainya gitu. Itu kalau keputusannya harus diambil tapi ada jangka waktu untuk berpikir, maka kita kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lainnya, sehingga nanti keputusannya bisa
meskipun tidak memuaskan semuanya pasti, tetapi kan ada beberapa yang sudah diakomodir, win-win solusinya. Oke, jadi Pak, jadi ada dua ya. Kadang bisa cepat tergantung urgensinya Iya. kata Bapak gitu, tapi ada juga yang lambat, bukan lambat karena apa? Karena memang perlu waktu dan banyak pemikirannya, dan Iya. itu bisa melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak lain gitu ya Iya. Pak. Yang kedua Iya, itu ya iya. Pak. Oke Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, menurut saya ketika ada seperti itu memang ya itu tadi, kalau bisa melibatkan, meskipun pada akhirnya kepala sekolah itu decision maker-nya ya, tapi tentu saja tidak bisa kepala sekolah itu hanya berdasarkan pemikirannya saja. Dia harus melibatkan banyak orang, pertimbangan-pertimbangan dari Wakasek, kemudian dari guru-guru yang lainnya atau staf TU yang lainnya yang memberikan pertimbangan. Itu jauh lebih efektif ketika keputusan hanya berdasarkan kepala sekolah saja. Sudut pandang sendiri gitu. Harus banyak sudut pandang sehingga nanti keputusan itu bisa lebih diterima dan lebih bisa dijalankan oleh semuanya, karena sudah diajak ngobrol semuanya sebelum keputusan itu diambil, diajak ngobrol dulu sehingga ini begini, setuju nggak, kalau misalkan ada pendapat gini Pak, begini kan, akhirnya kan tahu kalau ini dilaksanakan, ini nggak setuju, lama-lama kan nggak efektif juga. Tapi kalau kita diskusi dulu sampai keputusannya ini loh, oh ya guys, harus dijalankan, dan keputusan itu akan efektif karena semuanya sudah nggak ada sudah relatif, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Oke, jadi sudah diusahakan, sudah mengakomodir gitu. Iya. Walaupun tadi saya mendengar sebetulnya tadi tidak semua akan merasa, Betul. tadi kata Bapak puas gitu, tapi udah berusaha mengakomodir ya Pak. Oke Bapak. Nah, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika bagi Bapak? Tantangannya pada diri saya sendiri sebenarnya. Nggak enak gitu. Perasaan nggak enak itu ya. Jadi ada pertentangan tadi ya Pak. Itu sebenarnya yang paling saya rasakan itu pada diri saya sendiri sebenarnya. Nggak enak. Oh jangan-jangan nggak enak. Akhirnya kan itu sebenarnya nggak boleh ada. Kalau masalah ini masalah yang untuk kepentingan umum, ya saya nggak boleh ngomong nggak enak sama saya sendiri. Ya harus, karena kalau tetap saya nggak enak, nggak merubah apa-apa. Harus tegas gitu ya Pak ya? Iya, pada akhirnya meskipun memang kita harus mendengar dari semuanya gitu ya, dan sampai ke masalah-masalah yang detail gitu, sehingga nanti kita kan menyebabkan kita maju, jangan sampai menyakiti orang lain gitu ya. Artinya mengambil keputusan itu diupayakan sedikit orang yang dampaknya itu sedikit gitu. Bisa, dampak jeleknya gitu ya. Ya tentu saja dampak negatifnya itu jangan sampai ada orang yang ya meskipun harus ya sudah, tapi kan kita sudah berupaya gitu. Iya, jadi dampak terbesar positif yang diharapkan. Tadi walaupun tadi ingat tadi kata Bapak, tidak bisa kita memuaskan semua orang gitu ya Pak ya. Tapi yang terbesarnya gitu ya. Betul, karena kan banyak kalau untuk memuaskan, saya pikir nggak akan bisa semuanya. Pasti ada ketidakpuasan, itu pasti ada. Itu harus ada di seorang pemimpin dimanapun gitu ya. Nggak ada pemimpin itu bisa memuaskan semuanya, nggak ada. Oke. Nah, ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung aja menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau itu satu tergantung dari urgensinya, kemudian tergantung juga dari seberapa besar berat ringannya kasus, kemudian
seberapa besar problemnya juga, maksudnya ini menyangkut orang banyak atau hanya satu orang gitu, kalau misalkan seperti itu ya. Nah ini harus dipertimbangkan dulu. Kalau misalkan menyangkut banyak orang, kita harus berpikir lebih jernih karena kan ini menyangkut orang banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya ya itu tadi, kasusnya besar nggak, ini berdampak luas nggak kasus ini. Kalau kasus ini berdampak luas, tentu memang harus cepat segera dieksekusi gitu ya. Tapi kalau misalkan berdampak tapi nggak begitu luas, ini perlu dicarikan solusi yang permanen. Akhirnya kan meskipun dampaknya tidak terlalu luas, tapi kalau didiamkan hal-hal seperti ini kan nanti mengarah jadi masalah besar. Nah itu yang harus diselesaikan gitu ya. Nah Pak, ketika Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya begini Pak, kalau saya misalnya Pak, kalau membuat keputusan kadang berpikir, nih kalau orang yang saya hormati, panutan saya, kalau dapat masalah ini, saya akan seperti ini. Tapi biasa saya suka meniru gitu, mengikuti pemikirannya si orang yang saya buat idola tersebut. Nah, kalau Bapak ada enggak seperti itu? Pasti sama gitu ya. Kan kita melihat banyak orang, banyak pemimpin yang lain yang seperti kita. Misalkan begini, saya juga pasti melihat teman-teman saya juga, teman-teman sesama kepala sekolah, itu kan kita sering sharing. Kalau misalkan ada kasus nih apa yang itu sering kita di tataran kepala sekolah setiap rapat MKKS itu kan ada saling curhat. Di sekolah saya ada kasus seperti ini. Meskipun memang pasti suasananya akan berbeda, setiap sekolah punya karakteristik tersendiri gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sama kasusnya itu memang itu membantu gitu. Pengalaman orang lain menyelesaikan kasus di tempat lain meskipun tidak sama persis kasusnya, tidak sama persis suasananya, tapi itu membantu. Setidaknya itu membuka pikiran. Oh iya ya, ini yang harus kita lakukan seperti itu gitu ya. Contoh konkretnya misalnya begini, tentang penanganan anak misalnya, ada praktik baik di sekolah lain. Memang di BBC misalnya, di sekolah lain di BBC itu penanganan anak itu kan masalahnya sangat kompleks, mulai dari yang parah sampai itu ternyata di situ bagus. Itu sudah kerjasama dengan Babinsa, termasuk di SMP 4 juga sudah kerjasama dengan Babinsa, itu sangat membantu. Jadi kita sangat membantu untuk segera kita mengambil keputusan gitu ya, dengan bantuan yang pernah dilakukan oleh orang lain, menginspirasi kita untuk melakukan yang sama gitu ya. Tapi itu kita nggak sama persis sih, cuman karena memang harus menyesuaikan dengan tempat kita, gitu nggak bisa sesuatu di fotokopi langsung diterapkan di sini, nggak bisa karena memang situasinya berbeda. Tapi minimal patronnya sama, gitu. Cara penangannya sama. Oke, siap Pak. Jadi memang kadang kita harus berkaca ke yang lain walaupun memang tidak akan sama persis ya Pak. Oke Pak, yang terakhir nih Pak nih ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi ya, Bapak kan sudah lama sekali ya jadi kepala sekolah ya Pak ya? Nggak lama sekali juga sih. Nah, lama aja. Cukup lama begitu. Banyak banget pastinya juga kan ya pembelajaran yang sudah Bapak dapat itu. Apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Satu, setiap kepala sekolah mengambil keputusan itu pasti ada dampaknya. Dampaknya itu tadi harus meminimalisir dampak-dampak yang negatif gitu ya. Harus dampak-dampak yang positif itu kan, karena kita harus sadar ketika kita memutuskan sesuatu itu pasti ada dampaknya. Nggak mungkin, sehingga harus dipahami dulu jangan gerusa-gerusu mengambil keputusan karena setiap keputusan yang kita buat itu pasti berdampak. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus melihat urgensi dari setiap keputusan yang kita ambil gitu ya. Kalau misalkan urgensinya harus kita cepat respon. Kalau ini nanti berdampak
meluas ke masalah-masalah sampai apalagi sampai di sekolah itu sampai gara-gara ada kasus satu orang misalnya ini bisa menyebabkan banyak orang tidak nyaman, nah itu harus direspon. Jadi seberapa luas dampak itu, seberapa urgen. Kemudian yang ketiga ini setiap kebijakan itu harus menimbulkan perubahan. Oke Bapak. Menimbulkan perubahan itu. Alhamdulillah nih Pak nih udah 8 pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga hasil wawancara ini bisa memberikan saya pengalaman juga Pak ya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Harus. Dan semoga Bapak juga selalu semangat dan juga sehat ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak, saya sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak ya Pak. Adapun tujuan saya menghadap ke Bapak ini untuk mewawancarai, untuk memenuhi salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Wawancara ini terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Pak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke Pak, yang pertama Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kepala sekolah atau leader kan fungsi utama memang mengambil keputusan. Ya. Nah, keputusan itu ada yang diambil dengan cepat, ada yang perlu dicari tujuan terlebih dahulu. Jadi kalau ada sesuatu persoalan, kemudian itu harus diambil keputusan dan ternyata itu masuk kategori dilema. Ya, artinya dilema itu baik dan baik begitu. Maka hal yang saya perhatikan adalah ini regulasinya seperti apa. Ya. Jadi saya patokan pertama adalah regulasinya. Betulkah ini keputusan yang diambil itu mengandung dilematis posisi moralnya antara baik dengan baik, maka nanti regulasi yang menentukan. Saya andalkan, saya cari referensi pada mengambil keputusan. Tapi jika itu memang keputusan masih bisa ditunda, tidak harus hari itu. Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, misalkan ada dua kegiatan yang bentrok, ya dua-duanya baik. Ya, lalu keputusan mana yang saya ambil ini kategori dilema. Maka saya pakai tools, ya. Pakai tools saya USG. Ya. USG itu tools saya. Jadi USG, apa itu USG? USG adalah urgent, serius, dan growth. Ya. Jadi kalau ada dua hal yang harus saya putuskan dan dua-duanya baik, maka skala saya titik urgent keputusan A berapa, B berapa. Kalau A 5, B 6 ya skornya, maka saya ambil yang 6. Jadi satu dari sisi urgensinya itu seperti apa, dua masalah yang harus diputuskan ini serius atau tidak, bagaimana tingkat keseriusannya, ya serius. Dan yang ketiga grow. Nah, dengan mengambil keputusan A, pertumbuhan sekolah seperti apa? Dengan mengambil keputusan B, growth sekolah seperti apa? Kalau hasil pertimbangan saya, dengan mengambil keputusan A, popularitas, kemudian apa tuh? Ya, itu selain populer, tingkat kepercayaan publik kepada layanan sekolah menjadi lebih baik, maka saya ambil. Jadi saya perhatikan urgensinya, lalu tingkat keseriusannya, lalu yang terakhir yang paling penting adalah growth. Ya.
growth itu pertumbuhan perkembangan. Kalau saya ambil sampai nampaknya sekolah ini ada pertumbuhan yang cepat, dari sisi kelas masyarakat terhadap bisa kita kan waktu kita fokus lagi keputusan itu kaitannya dengan pandangan gitu ya. Jadi toolsnya itu WSG itu pertimbangan kalau dua-duanya baik. Contoh yang dua-duanya baik itu adalah ya sekolah mau dipakai, satu ada pihak luar, dua juga pihak luar yang pakai. Nah, saya perhatikan kalau luarnya di sini karena lingkungan eksternal juga ada yang berpengaruh langsung, ada yang berpengaruh tidak langsung. Oke, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sih kalau saya untuk jawaban ini saya tadi dapatnya dari Bapak udah tadi terjawabnya dengan langkah-langkah USG tadi itu ya. Langkah-langkahnya karena kepemimpinan kepala sekolah adalah kolektif kolegial ya. Kolegial kita mengharapkan ada top management, ada middle management, ada low management. Maka langkah-langkah ketika mengalami seperti ini ya, selain dari ketiga tools, salah satu kalau ini bisa diputuskan pada level top, maka saya cukup menggunakan tools ya. Tetapi kalau ini dirasa tidak bisa diputuskan pada level top, maka saya undang ke middle management saya. Saya undang para wakasek saya untuk mengidentifikasi keputusan A, urgensinya seperti apa, growth-nya seperti apa, seriusnya. Kata wakasek itu, ini mah biasa aja Pak, nyantai. Bisa jadi sudut pandang yang berbeda. Toolsnya tetap USG, tetapi memutuskan USG ini berapa, saya ajak middle management. Level 2 lah, manajemen level 2 karena kemudian dari kolegial. Kalau pada level ini selesai, maka selesailah keputusannya. Tapi kalau pada level ini tidak selesai, maka saya melangkah kepada level ketiga, low management. Siapa low management? Seluruh walas saya kumpulkan, tapi hanya walas saja. Maka kita akan bermusyawarah top management, middle management dengan low management duduk bersama. Ada tempatnya, kita punya ruangan khusus, terus di sana orang mikir, ada ruangan meja bundar gede, ya kursinya ada 21, itu cukup untuk berkumpul 3 komponen kepemimpinan sekolah. Top management, middle management, low management. Cukup di situ. Kita ngobrol di situ bareng-bareng, bareng kopi. Ini gimana? Apa itu mau? Kalau dikerjakan kayak itu bakal, nah itu urgent seperti itu, growth seperti yang kita kumpulkan. Ternyata 10 orang maka kalau yang ini kita bakal bagus sih. Nah, udah kita ambil keputusan bersama. Jadi yang dipakai tetap ya toolsnya USG. Cuma nanti kadang ada kolaborasinya gitu. Mungkin Bapak ada perlu untuk top manajemen Bapak sendiri, tapi kalau memerlukan kasar kolaborasi kerjasama dengan pihak yang lain, nanti kalau middle-nya KPKS, terus kalau lownya melibatkan wali kelas juga gitu ya Pak. Nah, itu lihat ukuran ini kalau keputusan diambil dampaknya meluas seperti apa? Oh, meluasnya ke banyak, berarti kita libatkan seluruh komponen sekolah. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya tadi saya merasa keputusan yang saya ambil itu efektif ya. Manakala tadi tools saya pakai, tools itu referensi saya pakai, kemudian tahapan tadi kalau pada level ya saya top yang ambil. Kalau pada level middle harus saya pada level middle ya bawa middle. Pokoknya kalau tahapan tadi sudah kita ikuti ya, bagi saya biasanya pengalaman sampai hari ini ya efektif begitu, betul pas menemui sasaran. Kalau tahapan dan tools yang kita pedomani tidak. Jadi efektivitas itu yang tergantung
bisa juga melibatkan yang lain gitu ya. Kita kan pernah minta ya, manakala kan itu ini ada masalah kecil, uang gitu-gitu aja dibawa ke level middle, kan jadi malah birokrasi yang panjang, akhirnya apa, tidak efisien kan. Maka saya selaku dia harus memastikan banget ini cukup top, karena keputusannya singkat, jelas, terarah, kelihatan endingnya harus gini, saya ambil keputusan. Terus Pak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut bagi Bapak? Ya tentu tantangannya adalah tadi kebijakan ya, bahwa tuntutan eksternal dari eksternal itu tantangan yang menarik relatif. Karena itu satu keberagaman perspektif kita pada komite, pada yang kedua juga ekspektasi harapan keinginan pihak luar yang nggak matching dengan situasi di dalam. Ada aja itu tantangan. Ada ya, ada. Yang kasus anak-anak kecil katakanlah orang tuanya ngotot pokoknya keluarin. Ya, nah itu kan sesuatu tantangan. Sini dong ngambil keputusan itu, ini dunia sekolah ada tahapan. Itu tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, langsung di tempat menyelesaikannya, atau ada jadwalnya Pak, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang berjalan? Tadi itu yang tentang tergantung pada dampak keputusan. Ya, kalau ini dampaknya besar, maka kita membutuhkan sekian minggu. Padanya step itu dilakukan setelah terlihat terbaca ini keputusannya seperti apa, dampak keputusannya kita ambil. Kalau besar, berdampak besar, maka kita perlu banyak agenda tertentu, waktu tertentu. Ngobrol ya sore misalkan, ngobrolnya sore di Zoom misalkan, atau pagi-pagi langsung kita masih ruang khusus di sana. Contoh nih ya, bagaimana kita merealisasikan goals prestasi ini kan melibatkan banyak faktor, banyak siswa, dan nanti selain kita sebutkan ya prestasi. Ketika kita sudah menentukan tanggal segini, tiba-tiba dunia eksternal, lingkungan eksternal organisasi kita punya kegiatan lain yang sama juga. Kita bisa melihat yang kebetulan yang lain kita mengalah atau itu tidak usah diikuti. Nah itu bagian-bagian yang saya pastikan tadi. Jadi kalau melihat mendengar pemaparan Bapak, betul-betul ya tadi tools yang USG itu betul-betul dipakai sama Bapak ya. Itu bagi kami sebelum waktu ini mungkin di Indonesia ya, saya orang administratif yang ada tapi yang mengambil keputusan kalau tidak punya pedoman yang pas ya faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Misalnya gini ya Pak, kalau saya itu kan kadang saya yang pribadi ya Pak, kalau mengambil keputusan berpikir akan melakukan jelasnya kalau mengambil keputusan ini seperti apa. Apakah Bapak juga ada pertimbangan seperti itu Pak? Kita dulu kuliah menyusun skripsi itu diajari menyusun masalah,
lalu mencari teori, ya, landasan teorinya apa, lalu penelitian terdahulunya apa, lalu baru kita mencari keputusan kita. Nah, oleh karena itu dalam mengambil keputusan saat ini, saya sudah dihadirkan bahwa satu tugas leader adalah mengambil keputusan. Kalau dulu kuliah keputusan dibuat sendiri, sekarang masalah hadir tanpa diundang. Temannya masalah satu, selesai satu, insya Allah datang dua. Jika masalah datang dua, selesai dua, maka akan datang tiga. Oleh karena itu ya tadi, pedoman saya adalah orang-orang yang terus membimbing saya, keputusan harus segera diambil. Mengambil keputusan harus berdasarkan pada landasan. Apa landasannya? Landasan formal, peraturan perundang-undangan, landasan filosofisnya, dan landasan spiritualnya, bahaya dari agamanya. Pak, ini ya pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak tersebut ya? Bapak kan sudah menjadi kepala sekolah yang cukup lama. Satu, pengalamannya adalah tentu kalau saya buat dalam sebuah kalimat tesis bahwa manusia itu diciptakan sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna manusia adalah karena dua hal: memiliki kelebihan, memiliki kelemahan. Jadi kita ini sempurna karena dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan kita bagikan, kekurangan kita silaturahmi. Oleh karena itu tadi ada keputusan apa di sini, saya silaturahmi lah ke middle saya, ke manajemen yang lain. Kalau saya tidak gini keputusannya, nah saya bagikan kalau saya punya referensinya. Itu yang membuat saya akhirnya tahu ya, tidak semua keputusan bisa diambil sendiri, tapi tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil sendiri. Tidak semua keputusan bisa diambil sendiri. Harus kadang-kadang yang ini harus yang ini cukup bertiga saja saya dengan seseorang yang dituakan sebuah ini. Manggil sini, ini ada clear ya. Ketika ini aja sudah selesai. Tapi banyak juga keputusan yang ada, keputusan yang nggak perlu mereka direpotkan, ini nggak bisa sendiri. Jadi full, ada yang bisa sendiri, ada yang bisa harus bareng-bareng, itu lah semua manusia. Nah, ini Ya Bapak, penjelasan dari Bapak itu sangat panjang dan juga membuka wawasan saya ya Pak, tentang bagaimana kita itu kalau membuat keputusan dan juga melibatkan berbagai pihak itu seperti apa ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Bapak. hindari kompetisi, kurangi kompetisi, kembangkan kolaborasi. Kolaborasi ya Bapak. Oke. Semoga saya bisa memetik ya pengetahuan dari Bapak ya. Semangat terus ya Pak. Terima kasih Pak.